Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi ke mata kuliah strategi pembelajaran dengan pembahasan kali ini yaitu model pembelajaran kooperatif. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Made Adi Satyawan dengan NIM 2011021009 dari kelas A semester 3 program studi teknologi pendidikan. Adapun topik bahasan kita kali ini, yang pertama pengertian model pembelajaran kooperatif, yang kedua karakteristik model pembelajaran kooperatif, yang ketiga sintak model pembelajaran kooperatif, dan yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif. Nah, langsung saja ke topik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian model pembelajaran kooperatif. Nah, di sini menurut Warsono dan Haryanto 2014, pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang melibatkan sejumlah kelompok siswa bekerja sama dan belajar bersama dengan saling membantu secara interaktif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Selain itu, menurut Hamdaya tahun 2016, pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Secara umum, pembelajaran kooperatif adalah suatu metode pembelajaran yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja. Nah, dengan kata lain, pembelajaran ini dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok dengan jumlah peserta didik 2-5 anak yang bertujuan untuk saling memotivasi agar anggotanya dapat mencapai tujuan secara maksimal. Selanjutnya adalah karakteristik model pembelajaran kooperatif. Karakteristik ini dibagi menjadi hal yang pertama, positive interdependence, yaitu hubungan timbal balik yang didasari adanya kepentingan yang sama atau perasaan di antara anggota kelompok di mana keberhasilan seseorang merupakan keberhasilan yang lain. Yang kedua, interaction face to face, yaitu interaksi yang langsung terjadi antara siswa tanpa adanya perantara lain. Yang ketiga, tidak adanya penonjolan kekuatan individu. Yang ada hanya pola interaksi dan perubahan yang bersifat verbal di antara siswa yang ditingkatkan adanya saling hubungan timbal balik yang bersifat positif. Yang keempat, tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi mulai materi pembelajaran dalam anggota kelompok sehingga siswa termotivasi untuk membantu temannya. Karena dalam tujuan model kooperatif adalah menjadikan setiap anggota kelompok menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan bekerja sama. Meningkatkan keterampilan dalam bekerja sama dalam memecahkan proses, yaitu tujuan terpenting yang diharapkan dapat dicapai dalam model kooperatif, yaitu siswa dapat belajar keterampilan bekerja sama dan berhubungan. Ini adalah salah satu kepentingan yang diperlukan di dalam masyarakat. Lalu materi yang selanjutnya adalah sintak model pembelajaran kooperatif. Sintak ini dimulai dari hal yang pertama, yaitu present set and goals. Present set and goal ini adalah di mana guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan siswanya belajar. Nah, setelah hal itu selesai, akan lanjutkan ke present information. Di sini guru memberikan informasi kepada siswa tentang hal yang akan dipelajari secara verbal. Lalu yang ketiga adalah organize student into learning teams. Di sini guru memberikan penjelasan kepada siswa tentang
tata cara pembentukan tim belajar dan membantu siswa dalam melakukan pembelajaran berkelompok yang efisien. Lalu yang keempat, system work and study. Itu di sini guru membantu tim-tim belajar selama siswa mengerjakan tugasnya. Nah, di sini guru bisa membantu kelompok-kelompok tersebut bila ada kesusahan yang mereka alami saat belajar kelompok. Nah, dan yang terakhir yaitu test on material. Di sini guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, di sini guru bisa mempersiapkan feedback untuk setiap hasil presentasi dari kelompok-kelompok tersebut. Yang selanjutnya adalah kelebihan model pembelajaran kooperatif. Di sini terdapat beberapa kelebihan dari model pembelajaran kooperatif. Pertama, siswa yang diajari dengan dan dalam struktur-struktur kooperatif akan memperoleh hasil pembelajaran yang lebih tinggi. Kedua, peserta didik dapat berpartisipasi dalam pembelajaran kooperatif, akan memiliki sikap, harga diri yang lebih tinggi, dan motivasi yang lebih besar untuk belajar. Yang ketiga, siswa menjadi lebih peduli pada teman-temannya, dan di antara mereka terbangun rasa ketergantungan yang positif. Yang keempat, pembelajaran kooperatif meningkatkan rasa penerimaan siswa terhadap teman-teman yang berasal dari latar belakang ras dan etnik yang berbeda-beda. Selanjutnya, kekurangan dari model pembelajaran kooperatif. Nah, di mana ada kelebihan, pasti di sana ada sebuah kekurangan. Kekurangan model ini diantaranya, siswa yang pandai, mereka akan merasa terhambat oleh siswa yang dianggap kurang memiliki kemampuan dalam kelompoknya. Yang kedua, penilaian dalam pembelajaran kooperatif didasarkan pada hasil kelompok. Ketiga, berhasilan pembelajaran kooperatif dalam upaya mengembangkan kesadaran kelompok memerlukan periode yang cukup panjang. Dan yang terakhir, sering terjadi salah pemahaman karena perbedaan konsep dari setiap anggota yang ada dalam kelompok tersebut.